Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting. Apakah orang percaya perlu mati setiap hari? Atau yang seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar, kita harus mati setiap hari. Kita harus menyangkal diri kita setiap hari agar kita bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Kita harus mati setiap hari. Benarkah orang percaya perlu mati setiap hari? Kita temukan jawabannya di video ini. Ayat yang seringkali digunakan untuk dipakai sebagai alasan bahwa orang percaya harus mati setiap hari adalah Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Disinilah sering diartikan bahwa kita perlu mati setiap hari, supaya kita bisa menghasilkan banyak buah. Saudara, kalau lihat di ayat yang ke-25, dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, ini jelas sekali yang dimaksudkan bukanlah kita mati setiap hari supaya kita bisa berbuah banyak. Tapi ayat ini bicara tentang kita perlu mati bersama dengan Kristus supaya kita bisa hidup bersama Kristus dan kita bisa menghasilkan banyak buah. Ini ayat tentang keselamatan. Ini bukan tentang kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menyangkal diri kita, mati setiap hari supaya Kristus yang hidup. Bukan. Saudara sudah mati satu kali bersama dengan Kristus. Itu sebabnya saudara sudah hidup baru dalam kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru bersama dengan Kristus. Saudara kalau nggak mati bersama dengan Kristus, saudara tetap sendiri karena saudara tidak punya juru selamat. Tapi ketika saudara mau mati bersama dengan Kristus atau mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka saudara tidak lagi sendirian. Saudara sudah memiliki kehidupan yang kekal. Dan itu sebabnya di ayat yang 25 berkata, jikalau engkau tidak mau kehilangan nyawamu, engkau malah mencintai nyawamu, itu artinya engkau mau hidup dengan hidup yang lama. Barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia tidak terikat oleh dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini bicara tentang kehidupan kekal. Kita mati bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah lahir baru, kita malah mati lagi. Kita bukan mati berkali-kali. Kita bukan untuk mati terus-menerus. Kita cukup mati sekali. Jadi kita bukan untuk menyangkal diri kita yang baru. Yang perlu kita sangkal manusia lama kita. Ya, itu sudah mati. Tapi sekarang saya dalam ciptaan baru, manusia baru. Karena itu saya hidup sewajarnya saya sebagai ciptaan baru. Kemudian Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24 sampai ayat ke-26. Ayat ini juga sering diartikan sebagai ayat yang mengajar kita untuk mati setiap hari atau menyangkal diri setiap hari. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, ayat ini pun kalau kita baca dengan teliti dan lengkap melihat konteksnya, ini bicara tentang keselamatan. Ini bukan bicara tentang gaya hidup orang percaya yang harus memikul salib, mengikut Yesus, dan mati setiap hari. Bukan. Ayat ini berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Karena itu ditawarkan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau mau diselamatkan, maka
Pikullah salibku, sangkallah dirimu dan ikut aku. Kemana saudara? Mati bersama Yesus di atas kayu salib. Cukup satu kali. Setelah itu saudara, kita bangkit bersama dengan Kristus, hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, setelah kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita tidak perlu mati lagi. Kita sudah mati. Jadi saudara hanya perlu hidup jadi diri sendiri apa adanya. Just be yourself. Apa itu? Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Orang seringkali salah mengerti dan mulai membuat motivasi rohani berkata musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Salah Bapak Ibu Saudara. Kita orang percaya tidak boleh lagi memusuhi diri kita sendiri. Justru kita harus mengasihi diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Karena kita sudah ciptaan baru. Kita sudah punya benih Kristus. Kita adalah orang benarnya Allah. Jangan dimusuhi. Kalau kita musuhi diri kita sendiri, ini yang disebut penyakit autoimun. Kekebalan tubuh kita justru menyerang tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Ini bahaya saudara. Saudara tidak perlu mati setiap hari. Saudara tidak perlu menyangkal diri saudara yang baru. Yang perlu saudara ingat, saudara sudah mati satu kali terhadap dosa. Dan saudara perlu menyangkal manusia lama saudara. Dia sudah mati, dia sudah dipisahkan oleh penguburan Kristus. Sekarang saudara adalah ciptaan yang baru. Hiduplah sewajarnya sebagai anak-anak Allah. Ekspresikanlah kehidupan Kristus yang sudah ada di dalam diri saudara. Karena saudara sudah jadi orang benarnya Allah. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Shalom, salam kepenuhan Kristus.